Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi kita hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Apa kabar dong hari ini? Oh, luar biasa, mudah-mudahan berseri-seri ya. Kita sudah mau masuk lembar kedua untuk tahun ini ya, bulan Februari, bulan merah jambu. Mudah-mudahan makin happy, makin sehat terus, bersemangat senantiasa buat cari rezeki yang berkah ya. Tentunya itu semua bisa terjadi kalau kondisi kesehatan kita selalu prima gitu kan. Makanya acara ini hadir sebetulnya adalah untuk banyak memberikan inspirasi bagi kita semua mengenai bagaimana hidup sehat yang tepat. Oke, Nena Amelia hari ini sudah hadir bersama seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Bapak Nyoto Sianto. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, hari ini macetnya luar biasa, mengerikan. Oh gitu ya. Ada demo buruh, ada lempar-lemparan botol minuman. Oh, ditambah hujan lagi seharian ya. Iya. Jadinya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita semua tetap sehat ya kan. Jadi apapun yang terjadi kita tetap bisa survive gitu kan. Soalnya kalau nggak sehat udah nggak bakal bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Termasuk kalau misalnya banyak di antara Anda yang seringkali merasa nyeri-nyeri di sendi, ya kan? Sampai bengkak bahkan, gak bisa jalan, gak bisa bergerak, kesenggol aja sakit. Aduh, tersiksa sekali pastinya. Nah itu adalah bisa jadi terkena asam urat. Hari ini spesial kita akan bahas mengenai jangan sepelekan asam urat, ya kan? Ya. Asam urat ini kayaknya sih udah sangat familiar ya Pak Nyoto ya. Ini kan penyakit sejuta umat kayaknya. Yoi. Kayaknya setiap orang pasti kepala 3 ke atas mengalami namanya asam urat ya kan. Begitu jempol biasanya kan yang kena ya, udah kemerahan, bengkak, nyeri, panas ya kan. Terus kena ujung kaki meja lagi, langsung lompat-lompat ya. Minta ampun sampai keluar air mata saking sakitnya, namanya asam urat ya kan. Dan memang asam urat itu disebut penyakit, apa penyakit? Bukan, sebenarnya itu asam urat itu penyakitnya gout. Tapi kalau bahasa bilangnya gout, tapi karena tulisannya gout, orang bilang gout. Tapi spellingnya sebenarnya gout gitu ya. Okay. Jadi penyebabnya itu sebenarnya karena kita konsumsi makanan yang tinggi kadar purin katanya. Itu yang pertama ya. Kita konsumsi makanan yang kadar purinnya tinggi, contohnya daging merah, ya binatang berkaki 4, kambing, apalagi saya lagi kaki 4, kuda, babi, ya pokoknya kaki 4 deh ya, daging merah. Ayam kaki 2 dong. Lagi gendongan. Kemudian makan makanan seperti hewan laut seperti kerang-kerangan, kepiting, udang, rajungan gitu kan. Kemudian makanan yang mengandung purin, kacang-kacangan ya. juga, sayur-sayuran yang warna hijau pekat gitu ya. Jeroan. Jeroan itu udah pasti, otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat. Nah, kenapa saya hafal? Karena hobi. Itu kesukaanmu. Tapi kesukaanku juga Pak, iso ya. Gitu ya. Iso babat dijual bacem ya Pak, atau di soto ya. Iya. Nah itu purinnya tinggi sekali ya kan. Tapi penyebab utamanya sih ya, fakta sesungguhnya adalah kemampuan ginjal kita itu sudah melemah untuk membuang asam urat keluar dari tubuh. Jadi pada saat kita konsumsi makanan yang kaya mengandung purin tadi itu kan purin harus dipecah sama asam urat. Tubuh kita itu menciptakanlah yang namanya asam urat untuk memecah purin. Nah akibatnya kalau kita konsumsi makanan yang purinnya banyak, asam urat diproduksi lebih oleh tubuh, bahkan asam urat dari luar pun kita konsumsi, asam urat berlebih, lama-lama dia menimbulkan kristal-kristal. Kristal-kristal itu ya bentuknya lancip-lancip deh. Tajam-tajam, tapi adanya di sendi-sendi, di jaringan-jaringan sendi, jaringan-jaringan otot yang di sendi-sendi itu. Akibatnya karena tajam-tajam ya, otomatis kan nyeri. Jadilah inflamasi atau peradangan. Dengan adanya inflamasi atau peradangan itulah makanya kita menderita penyakit gout tadi. Cuma kita bilang ceritanya asam urat. Padahal sebenarnya kalau asam urat itu sendiri sebetulnya adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh kita. Ya kan? Untuk melawan purin gitu. Untuk si purin itu. Nah,
Masalahnya kan waktu kita masih anak-anak, masih remaja, makan sate kambing, habis itu makan duren gitu kan, terus minumannya bersoda. Kok nggak asam urat? Karena kita punya ginjal masih bagus. Oke. Jadi waktu ginjal kita masih bagus itu konsumsi makanan yang high purin, purinnya tinggi, tubuh kita masih bisa mengeliminasi asam urat itu keluar dari tubuh. Jadi tidak menumpuk di sendi-sendi. Nah kalau sudah kelebihannya jangka panjang alias kronis, jadi kita kalau dicek nih ya, kadar kolesterol, asam urat kita tinggi. Tapi kalau terus-terusan tinggi, dia akan menumpuk. Menumpuknya di jaringan. Jaringannya ada di sendi-sendi. Ya sendi-sendi kita itu bisa bengkak, memerah, nyeri, panas, sakit. Bahkan kita kalau udah ketinggian tuh sampai radang loh. Habis itu kita sampai panas. Nah, nanti kita lanjutkan berikutnya. Oke. Baiklah kalau begitu. Hari ini Pak Nyoto ini gayanya nih wise banget gitu loh. Pak, ini Begitu ada ya. apa ya? Gara-gara kena macet. Nanti kita lanjut Stres. lagi ya. Jangan lupa untuk Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami boleh WhatsApp di 0815 11 103 103. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, kita lanjut lagi Ziman Lovers. Pastinya Anda terus setia bersama kami di radio kesayangan Anda ini, karena seminggu sekali ya kami hadir untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin ya. Hari ini kita bahas spesial mengenai jangan sepelekan asam urat. Yang pengen nanya boleh 081511103103 dan juga jangan lupa buat subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal. Tadi Pak Nyoto ada cerita bahwa asam urat ini atau gout ya disebabkan oleh kerusakan ginjal ya, akibat tidak bisa memproses secara sempurna untuk terlalu banyaknya purin yang kita konsumsi. Betul. Ya. Jadi purin ini adalah zat yang ada di makanan-makanan yang tadi sudah disebut, baik itu daging hewan berkaki 4, kemudian seafood ya, aneka seafood, kemudian sayur-sayuran hijau pekat ya, ada juga buah-buah tertentu kayak duren ya Pak ya. Iya, enak-enak ya. Aduh. Termasuk jeroan-jeroan itu juga nggak boleh. Saya ingat banget sih, kita nggak boleh makan benjol kalau misalnya kita pengen terhindar Iya. dari asam urat. Benjol itu apa? Apa itu kira-kira? Bayam, emping, nangka, jeroan, jeroan. otak, dan lemak gitu Betul. ya. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi itu karena fungsi ginjal yang sudah tidak sempurna ya Pak. Betul. Mhm. Terus kalau misalnya nih, kemudian terjadi asam urat, ya sakit asam urat itu selain sendi-sendi tadi memang yang diserang, apakah juga ada punya akibat lain? Jadi kan kita cerita bahwa penyebab asam urat kan memang dari diet makanan kita harus kita turunkan dong, makanan yang tinggi purin. Karena kan faktornya ginjal kita sudah melemah tuh untuk mendetoks yang namanya asam urat keluar dari tubuh yang berlebih. Jadi kita mesti diet makanan yang kadar purinnya tinggi. Tadi daging merah, kalau daging putih dari binatang berkaki 2 yang paling banyak purinnya apa? Bebek dibandingkan ayam. Oh ya. Ya kan? Kemudian kalau ikan, ya ikan tuna, ikan trot itu lebih banyak ininya dibandingkan ikan-ikan yang lain gitu kan. Dan konsumsi minuman yang ataupun makanan yang manis-manis, karena gula yang mengandung sukrosa, fruktosa, glukosa itu ternyata menghambat keluarnya purin dalam tubuh. Akibatnya kita makan makanan atau minum minuman yang manis, asam urat pasti naik. Kemudian minuman yang mengandung alkohol, ya kan, itu juga menyebabkan purin kita juga tinggi. Akibatnya asam urat diproduksi lebih, akibatnya kita bisa kena asam urat, gitu kan. Nah, jadi kita harus menghindari pencetusnya dulu kalau kita memang sudah termanifestasi penyakit asam urat. Nah, jadi karena kita tahu bahwa kelemahannya di ginjal, jadi penyakit yang berhubungan dengan ginjal itu biasanya kita cenderung punya asam urat tinggi. Nah, salah satunya kan ginjal itu adalah untuk meregulasi tekanan darah ya. Jadi orang yang tekanan darahnya tinggi cenderung asam uratnya tinggi. Oke. Jadi gini, pada saat asam urat kita tinggi, tubuh kita itu terhambat membentuk nitrit oksida. Nitrit oksida itu diproduksi tubuh untuk melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau asam uratnya tinggi, nitrit oksid ditekan, akibatnya pembuluh darah kita cenderung menyempit.
Jadi akibatnya orang yang asam urat tinggi otomatis tekanan darahnya juga tinggi. Jadi ternyata Karena pembuluh temenan darahnya gitu ya, yang temenan nyebutan, sama ya. hipertensi Ya, ya. berarti geng-gengan gitu ya. Geng-gengan ya. Jadi saling bantu membantu Oke. untuk itu. Jadi kita kalau udah punya asam urat tinggi hati-hati. Darah Yang kita tinggi, dan khawatirkan nanti tensi ada darah kita lagi ya tinggi. Pak ya, berikutnya Nanti abis stroke tensi bisa darah jadi. tinggi larinya ke jantung, larinya ke stroke. Kan gitu. Padahal cuma gara-gara asam urat Karena doang asam urat ya. doang tuh. Asam oke. urat karena ginjal kita fungsinya sudah melemah. Nah, apalagi kita pola makannya tinggi purin semua. Ginjal kita kerja keras, lama-lama ginjal kita melemah. Akibatnya kita asam urat tinggi, kena penyakit gout arthritis tadi. Nah, kalau gout arthritis itu makin lama makin parah, kita punya sendi itu bengkong-bengkong. Apa bahasa Indonesia bengkong-bengkong? Bengkok. Bengkok-bengkok ya. Bengkok. Karena kan dia menimbulkan kristal. Kristalnya itu kan lancip-lancip. Udah akibatnya sendi-sendi kita itu terutama biasanya di jempol ya, nyeri, bengkak, memerah, panas, kesenggol dikit kita bisa nangis-nangis sakit nyerinya ya kan. Sampai guling-guling. Bahkan tubuh kita juga kena inflamasi peradangan, ada yang sampai panas tubuh kita pun tinggi gara-gara si asam urat tadi. Oh, sampai demam ya. Iya, itu yang udah kronis. Oke. Tapi kalau udah kronis nggak pernah diturunkan, akibatnya apa? Bisa lumpuh nggak itu Pak? Ya kalau udah bengkok-bengkok sendinya kaku-kaku gimana ya kan. Jalan Kayak aja nggak punya bisa. pintu nggak pernah dikasih minyak, engselnya kan kerak-krok gitu kan. Udah berarti kalau nyeri. misalnya ada sampai yang apa namanya lututnya segala kemudian mereka Iya. susah untuk itu bisa jadi karena asam urat awalnya. Bisa macam-macam, bisa rheumatoid arthritis juga, tapi bisa juga karena asam uratnya ketinggian jadi gout arthritis, lama-lama rheumatoid arthritis. Itu ngaruh juga nggak ke pelumas-pelumas yang ada di sendi? Pengaruh karena kan otomatis pembentukan kristal itu kan merusak persendian. Nah kalau udah merusak persendian ya kita sendinya bengkok-bengkok ya udah nggak berbentuk alami lagi, lama-lama rusak kita punya struktur kerangka tubuh kita karena asam urat yang sudah kronis. Jadi jangan sampai kita punya asam urat kronis sudah keseringan bengkak-bengkak, nyeri-nyeri dan asam uratnya udah tinggi. Kalau laki-laki itu patokannya 7 mg per desiliter. Kalau wanita itu 5 mg per desiliter. Tapi Oh, ada lebih rendah. fakta khusus ya, banyak orang yang asam uratnya tinggi tapi nggak ada gejala asam urat, nggak nyeri-nyeri, Oh, nggak bengkak, nggak memerah karena baru mulain. oke. Tapi kalau udah keseringan tinggi tersebut, lama-lama terjadi penumpukan kristal di sendi-sendinya, ya barulah gejala asam urat yang mengarah ke gout arthritis akan terjadi. Nah, jadi kan sayangilah organ tubuh Anda, ginjal itu, sayangilah jangan sampai kita punya masalah asam urat lama-lama merembet ke hipertensi, merembet ke jantung dan ke stroke. Ya. Oke. Mungkin banyak di antara Anda yang pernah ngerasain juga sih, emang nggak enak banget ya kalau udah kena asam urat itu ya. Kayaknya sih kesannya physically sih nggak kelihatan gitu ya, masih baik-baik saja. Tapi padahal sebetulnya gerak aja kagak bisa. Ya wis, nanti kita lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap saja stay di sini. Yang mau nanya boleh 081511 103 103. Kita akan kembali nanti setelah lagu yang dahsyat banget dari pasukannya Arman Maulana, Dewa Bujana dan teman-temannya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi sekarang kita harus semakin aware lagi ya bahwa makanan-makanan yang ada di sekitar kita ini sebagian besar menjadi musuh kalau badan kita itu memang sudah quote unquote udah nggak bener. Betul. Kecuali kalau memang kita masih sehat pun juga kita tetap harus menjaga pola asupan Betul. ya Pak ya. Kalau ginjalnya udah bermasalah makanya udah nggak bebas lagi buat makan hal-hal yang tadi itu yang disebutin. Padahal itu waduh enak banget ya kalau ngomong. Iya. Nggak ada yang nggak enak. Nah tadi Pak Nyoto sempat bilang bahwa ada suplemen yang bisa membantu untuk mengatasi hampir segala macam penyakit gitu kan. Oke. Apa tuh? Kan kita bahas tentang hari ini kan tentang Asam bahaya urat. asam urat, faktor risiko dan gejalanya ya. Nah, ada suatu suplemen yang namanya Ziman ya. Ziman ini menariknya apa? Karena kandungannya di dalamnya salah satu pemain utamanya ya, peran utamanya itu adalah Morinda fructus atau buah noni. Dan buah noni itu sudah uji secara empirik ribuan tahun itu sangat efektif untuk meredakan penyakit asam urat, bahkan mengeliminasi penyakit asam urat.
Nah, kita sama-sama tahu ya, kalau kita kadar kalium kita mengandung buah-buahan yang kaya dengan kalium itu mampu mereduksi asam urat. Nah, Morinda fructus ini itu kadar kaliumnya efektif tinggi di dalam ziman. Jadi dia mampu mengeliminasi asam urat yang berlebih. Dan kemudian penyebab asam urat itu bukan sekedar kita konsumsi makanan yang mengandung purin dipecah oleh xantin oksidase menjadi asam urat ketinggian kita bermasalah karena menimbulkan kristal, nyeri ya. Itu direduksi dengan Morinda fructus, tapi ternyata penyebab utama yang paling penting kan peran utamanya kita punya ginjal melemah. Saringannya udah nggak benar, jadi nggak bisa dibuang tuh sampah asam urat beredar lagi dalam tubuh menjadi kristal. Nah, Ziman ini yang kandungannya ada antioksidan tingkat tinggi dan antioksidan hidup, diantaranya Morinda fructus, Punica granatum, kemudian beragam rimpang-rimpang, itu ternyata efektif juga untuk mengatasi masalah ginjal. Ya, jadi memperbaiki fungsi ginjal, mampu mengeliminasi kadar asam urat yang tinggi, dan otomatis yang menarik lagi dari kandungan buah-buahan yang antioksidan tinggi, dia punya efek anti-inflamasi, anti peradangan. Ya, jadi kita konsumsi Ziman yang merupakan makanan itu jangka panjangnya mampu menyeimbangkan keseimbangan homeostatis tubuh. Jadi mampu mereduksi asam urat dalam tubuh, memperbaiki fungsi ginjal. Kalau kadar gula darah kita juga diperbaiki, akibatnya resiko asam uratnya juga dikurangi, hipertensi kita juga diperbaiki kalau kita konsumsi Ziman. Makanya Ziman itu menurut saya tagline-nya ben waras sak lawase. Gitu ya. Nah kan gini ya, orang sakit ginjal itu kan biasanya konsumsi obat-obatan, diantaranya namanya mereknya allopurinol kalau nggak salah ya. Nah, apa sih kinerjanya allopurinol? Jadi dia fungsinya menghambat terbentuknya asam urat karena purin tadi. Jadi allopurinol itu mencegah terbentuknya asam urat karena purin yang tinggi. Jadi hanya fungsinya mencegah timbulnya asam urat tinggi karena memecah allopurinol. Cuma kalau Ziman ini kan makanan, dia bukan obat, tapi dia lebih spektrumnya lebih luas karena dia mampu mereduksi asam urat dengan kaliumnya yang tinggi. Jadi mereduksi dengan membuang asam urat melalui air seni ya, karena kita jadi gampang berkemih. Kemudian juga ada anti radangnya, ada anti inflamasinya di dalam buah Morinda fructus, Punica granatum, maupun berbagai macam rimpang di antara tadi ya. Kemudian juga dia mampu untuk memperbaiki fungsi organ-organ. Jadi sifatnya lebih holistik, tapi syaratnya untuk sembuh itu harus makanan ini kita konsumsi rutin tiap hari. Jadi orang sehat konsumsi, dia tercegah dari berbagai bahaya penyakit kerusakan sistem metabolik, diantaranya asam urat tadi. Orang yang sehat dengan cara diet dulu, diet yang benar ya, menghindari purin yang tinggi, konsumsi Ziman rutin, lama-lama dia keluar dari masalah itu tadi, asam urat yang bolak-balik datang atau sudah kronis. Jadi minum Ziman ya, itu sehari berapa kali? Bagi mereka yang sudah punya masalah asam urat sudah kronis, kalau bisa 5 tetes sehari minimal 4 kali. Apalagi udah asam urat, ternyata ada gula darahnya juga tinggi, ternyata ada hipertensi, ya minimal 5 tetes sehari 4 kali. Dan jadikan itu adalah lifestyle, gaya hidup. Jadi kita cek lagi tiap bulan. Kalau rapot kita tadi merah lama-lama hijau, kita kan bisa merasakan kualitas kesehatan kita membaik dan kita bisa lebih produktif. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Adiat, selamat. Saya penggemar kopi. Kalau konsumsi Ziman ada efek negatifnya nggak? Semenjak saya terkena COVID-19 sampai sekarang masih terasa sesak nafas saya. Sementara saya nggak bisa meninggalkan kebiasaan minum kopi terutama di pagi hari. Bagaimana cara mengkonsumsi Zimannya, Pak? Jadi kalau konsumsi kopi sama Ziman nggak ada efek kontradiktif ya, karena kopi juga minuman yang umum dikonsumsi semua orang. Dan di outlet juga banyak orang jualan kopi. Tapi bagi mereka yang punya masalah dengan lambung atau dia punya masalah MAH, jangan konsumsi saat perut kosong konsumsi kopi. Nanti takutnya dia bisa asam lambungnya menimbulkan gas ya. Iya, asam lambungnya jadi naik apa segala macam, memicu gas, jadi nggak nyaman. Jadi ya perutnya jangan kosong deh bagi mereka yang penggemar kopi ya. Dan kalau kita konsumsi kopi, kalau dia itu ada yang sensitif sama kopi, termasuk saya ya, kadang-kadang minum kopi itu bisa nggak tidur sampai pagi. Jadi minumnya jangan pas mau tidur ataupun malam. Minum 2-3 gelas pagi mau aja tidur ya. lagi, bisa begadang ya kan. Pagi nggak apa-apa ya kan. Justru kalau pagi tuh bisa bikin jadi semacam sedikit topping ya, Pak. Dan kalau bisa kopinya jangan pakai gula, karena yang bahaya itu gulanya. Jadi kopi pahit ya. Dan konsumsi Ziman rutin
nanti lama-lama juga mampu mengatasi masalah kita akibat efek buruk dari COVID tadi. Oke, jadi gitu Ziman ini bisa sangat membantu untuk apapun masalahnya. Nanti kita akan lanjut lagi Ziman Lovers ya, tetap di sini. Jangan lupa subscribe juga dong Ziman Channel, YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Aku tuh suka banget deh kalau dengerin acara ini. Jadi itu menginspirasi dan selalu mengingatkan kita buat sehat ya. Karena siapa lagi sih yang peduli sama hidup kita, diri kita selain kita sendiri gitu kan. Iya ya, nggak ada yang peduli ya. Yoi, ya kan bener nggak ada yang peduli banget. Selain diri kita sendiri. Kecuali ya yang kita. Iya, Kalau yang pas kita. lagi baik. Iya, betul. Lagi berantem ya bodo amat ya kan. Oke. Nah, dengan sehat kita bisa melakukan apapun, kita bisa berkontribusi buat banyak orang ya kan, dan kita juga bisa melestarikan kehidupan ini lebih baik lagi kalau hidup panjang Iya, umurnya betul. ya. Panjang umur, sehat dan nggak ada masalah. Oke, begitu ya. Ya, tadi Ziman ini adalah enzim antioksidan, ini bukan obat ya. Ya. Ziman Lovers, ini adalah semacam makanan ya, nutrisi yang itu sangat membantu sekali untuk kita bisa mengatasi berbagai masalah dalam tubuh kita karena dia bekerja secara sistem seluler ya Pak ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi ini berikutnya dari Ibu siapa ya? Kartini. Ibu Kartini di Depok. Halo Ibu Kartini. Halo Bu Kartini. Wah, habis gelap terbitlah terang ya. Gelap terbit terang ya. Kita peringati siap 21 April. Oke. Ibu Kartini ini penggemar baru loh Pak Nyoto katanya. Ya. Sangat tertarik sama Ziman. Sudah beli online nih Pak Nyoto saya untuk kasih ibu saya yang kena darah tinggi, kolesterol dan asam urat. Yang mau saya tanyakan, berapa tetes sih baiknya minumnya? Sakitnya soalnya udah menaun nih Pak Nyoto. Ya, kalau kita lihat dia udah punya hipertensi, berarti dia masalah ginjal kan. Kemudian dia juga punya asam urat, berarti dia juga punya masalah ginjal. Jadi problematiknya sebenarnya dia punya ginjal sudah fungsinya melemah. Kalau dia punya masalah kolesterol tinggi, dia fungsi livernya sudah melemah. Karena liver kita memproduksi kolesterol. Jadi bukan sekedar dari makanan ya. Kolesterol diproduksi oleh liver kita apabila banyak inflamasi di tubuh kita. Karena fungsi dari kolesterol itu adalah untuk menutup peradangan tersebut yang akibat trombus-trombus tersebut. Oke. Jadi orang yang kolesterolnya tinggi pasti pembuluh darahnya banyak trombus, banyak peradangan, makanya kolesterolnya tinggi. Jadi kalau kita konsumsi Zimannya rutin 5 tetes, syukur-syukur 5 tetes minimal sehari 4 kali dan itu konsisten, persisten, habis beli lagi sampai kita menemukan kualitas kesehatan tubuh kita yang baik. Dan parameternya dari mana? Parameternya kita rasakan sendiri, kita bisa aktivitas, kita bisa olahraga, tubuh kita dibuat aktivitas enak, ya kan, tidur juga enak, ya kan, nafsu makan juga ada, dan kita rasa-rasa inflamasinya itu jarang timbul. Jadi konsumsi rutin Ziman, kalau bisa kita mesti cek dulu sebelumnya kolesterol kita berapa, asam urat kita berapa, tensi darah kita berapa. Konsumsi 5 tetes minimal sehari 4 kali, nanti akhir bulan tes lagi, bulan kedua tes lagi, bulan ketiga tes lagi. Kalau itu menuju ke arah normal kan kita puas, karena hasilnya berdasarkan uji klinis, bukan cuma perasaan ya. Itu bisa terdeteksi mappingnya ya, Pak. Pak. Bukan ngeliat di baskom yang ada airnya gitu kan, bukan. Jadi ada uji klinis. Ya. Jadi karena ini sifatnya adalah makanan yang fungsinya mampu memperbaiki tubuh kita sampai tingkat seluler, karena di dalamnya adalah nutrisi gizi mikro yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk membongkar semua toksik, untuk meregenerasi sel-sel yang sudah rusak, untuk membantu untuk memperbaiki sistem hormonal dan sebagainya macamnya, regulasi dalam tubuh kita diperbaiki. Jadi kita nggak bisa konsumsi sekarang minum, besok lupa, besok minum. Mesti konsisten, persisten dan rutin. Jadikan suatu gaya hidup. Bahkan yang sehat itu kalau minum ini rutin, kita jarang kena penyakit peradangan. Ya. Penyakit apapun akibatnya timbul radang, inflamasi, timbul demam, itu bisa tereliminasi akibatnya karena rajin minum, dan kita punya antibodi pun juga qualified, jadi nggak gampang sakit. Jadi ini dikonsumsi orang sehat, mempertahankan kesehatannya, orang sakit untuk menemukan kesehatannya. Oke. Oleh sebab itu konsumsi Ziman ben waras sak lawase. Oke. Sayang saya nggak bisa ngomong es.
Lah itu apa barusan? Bisa ya dikit-dikit. Jadi salah satu bagian dari ikhtiar kita itu biar kita tetap sehat adalah tadi menjaga betul-betul asupan makan, ya, istirahat yang cukup, minum Ziman, tadi sekali minum 5 tetes bisa 4 kali sehari ya. Rasakan saja nanti ya bedanya seperti apa. Jadi nggak usah percaya dulu sama Nena dan Mbak Nyoto Iya. ya. Anda rasakan saja, Anda beli Ziman, rutinin minum itu, Anda cek sebelum minum dan setelah minum bagaimana track record rapotnya dari Dan kesehatan kalau bisa Anda. sih setelah memang hasilnya bagus, kalau bisa sharing agar orang-orang yang di luar sana sudah give up ataupun angkat tangan dengan penyakit mau mencoba kan Ya, gitu ya. oke. Oh iya benar ada buktinya gitu. Jadi Betul. harus kalau udah sehat sharing. Ya, karena tuh kalau kita Testimoni. menularkan sesuatu yang positif, pastinya juga sekalian ibadah ya membantu yang lain ya. Pak Nyoto ini kenapa ya? Kok kita sudah harus Ya tahu-tahu undur udah diri? waktunya cepat sekali berlalu. Tadi yang nyanyi mulu sih karena kita happy karena sehat Happy. ya. Sehat jadi itu harus happy. Happy itu harus sehat. Terima kasih banyak Pak Nyoto sudah Oke, hadir hari sama-sama, ini Nina. ya. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat kita semua. Sehat itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke? Nena Oke, Amelia. saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Ziman. Dah. Dah.